Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6 KD 3.4 tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nah, materi tentang peta pikiran ini biasanya akan terus kita gunakan sampai di jenjang SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai kita bekerja. Jadi, materi peta pikiran ini akan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga suatu saat nanti. Jadi, oleh karena itu, materi ini selayaknya kita pelajari dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat di kemudian hari. Baik, sudah siap belajar kali ini? Mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu peta pikiran. Peta pikiran dapat juga disebut peta konsep, yaitu kesimpulan yang disampaikan dalam bentuk diagram dan ilustrasi yang saling berhubungan. Fungsi dan manfaat peta konsep ada beberapa. Yang pertama adalah mempermudah kita dalam merangkum suatu materi. Yang kedua, mempermudah mengingat suatu materi. Ketiga, melatih kemampuan menjelaskan suatu materi secara rinci. Dan keempat, meningkatkan ketertarikan pada materi karena tampilan yang menarik. Jadi, peta konsep ini sebenarnya mirip dengan simpulan, ya. Simpulan atau kesimpulan. Kalau simpulan itu adalah intisari atau iktisar dari suatu teks yang disampaikan secara singkat dalam bentuk kalimat. Sedangkan kalau peta konsep atau peta pikiran itu adalah suatu rangkuman yang disampaikan dalam bentuk diagram. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis peta konsep. Yang pertama adalah pohon jaringan atau network tree, yaitu ide-ide pokok suatu konsep dibuat dalam sebuah persegi 4, sedangkan kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung, dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Peta konsep ini cocok digunakan untuk menggambarkan suatu sebab akibat. Nah, contohnya untuk peta konsep pohon jaringan adalah seperti berikut ini. Di situ ada garis penghubung yang di paling atas itu adalah sebuah persegi 4 yang merupakan ide pokok konsep. Nah, sedangkan yang kotak-kotak selanjutnya yang dihubungkan dengan garis hubung itu adalah hubungan antara ide-ide. Kalau dalam paragraf itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peta konsep rantai kejadian atau event chain. Dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau suatu tahapan dalam suatu proses. Nah, berikut ini adalah contohnya. Nah, di sini ini adalah contoh peta konsep berbentuk rantai kejadian. Ya, jadi itu berurutan sesuai dengan langkah-langkahnya atau urutan waktunya atau prosesnya ya. Nah, di situ itu hanya satu periode ya, jadi tidak berputar. Nanti akan kita bedakan dengan jenis yang lainnya. Lalu yang selanjutnya,
Yang ketiga, itu adalah peta konsep siklus. Nah, ini berbeda ya dengan yang peta konsep sebelumnya. Kalau peta konsep siklus atau cycle concept map, itu adalah peta konsep yang di dalamnya membuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Ya, tidak ada hasil akhir atau final, tapi itu adalah rangkaian kejadian yang tidak pernah putus atau berputar terus-menerus. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Nah, ini adalah contoh peta konsep siklus. Di sini pagi, siang, sore, malam. Nah, tidak akan ada akhirnya karena setelah malam akan berlanjut lagi ke pagi. Nah, yang kedua contohnya ini adalah siklus air. Dari uap air menjadi udara jenuh, uap air menjadi awan, air, dan kembali menjadi uap air. Begitu terus-menerus ya. Itu adalah peta konsep siklus. Lalu yang keempat, itu adalah peta konsep laba-laba atau spider concept map. Nah, peta konsep ini biasanya digunakan untuk curah pendapat atau untuk mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti laba-laba ya. Yang di tengah atau mind maps itu adalah ide pokoknya, inti dari peta konsep. Lalu cabang-cabangnya itu adalah pelengkap-pelengkapnya. Nah, ini adalah contoh keduanya. Seperti ini ya kira-kira. Nah, setiap peta konsep dari 4 jenis yang sudah kita pelajari tadi itu untuk membuat ilustrasinya, gambarnya itu dikembalikan ke pembuat peta konsep masing-masing ya, sesuai dengan kreativitasnya. Jadi boleh menggunakan alat mewarnai, boleh menggunakan ilustrasi-ilustrasi lain yang itu memungkinkan untuk membuat peta konsep itu semakin mudah dipahami dan juga semakin menarik. Seperti itu. Nah, lalu langkah-langkah dalam membuat peta konsep dengan kata tanya, itu kita bisa menggunakan kata tanya 5W plus 1H ya. Apa itu 5W plus 1H? 5W itu terdiri dari 5 huruf W. Yang pertama adalah what atau apa, untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua itu adalah who ya, atau siapa, untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang ketiga when atau kapan, untuk menanyakan waktu. Lalu yang keempat where atau di mana, untuk menanyakan tempat. Lalu yang kelima why, mengapa, untuk menanyakan penyebab. Dan H yang terakhir itu adalah how, bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat peta konsep. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu teksnya. Teks yang akan kita membuat peta konsep nanti. Kita baca bersama. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Awalnya, naskah proklamasi akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda. Tetapi ternyata mesin tiknya menggunakan huruf kanji, sehingga ia meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur 56.
atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10.00 WIB. Nah, ini adalah teks yang nanti akan kita coba untuk dibuat peta konsepnya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat peta konsep. Yang pertama, bebas ya, kalian boleh membuat peta konsep tersebut sesuai kebutuhan dan tujuannya ya. Tentu saja harus disesuaikan ya. Kalau ini lebih cocok dibuat peta konsepnya berbentuk laba-laba. Nah, yang pertama kita akan membuat kotak terlebih dahulu di tengah-tengah, lalu kita buat inti atau ide pokoknya, yaitu tentang penyusunan naskah proklamasi. Nah, untuk cabang-cabangnya kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H tadi ya, bisa menggunakan semuanya. Satu unsur bisa digunakan lebih dari satu kali atau sesuai kebutuhan. Nah, di sini yang pertama dari teks tadi kita akan membuat cabang-cabangnya sebanyak 6 ya. Ini hanya sekedar contoh. Yang cabang pertama itu penyusunan teks proklamasi Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida. Ini adalah unsur W yang when ya, where, di mana. Lalu yang kedua itu adalah disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Jadi itu unsur siapa ya. Lalu yang ketiga, teks proklamasi dibacakan di halaman Rumah Soekarno pukul 10.00 WIB. Berarti ini unsur kapan ya, kapan. Lalu yang keempat, Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Nah, ini itu sama dengan yang pertama tadi. Itu adalah di mana. Jadi bebas ya, boleh unsur di mana itu boleh digunakan lebih dari satu kali. Sesuai kebutuhan dan sesuai isi teks yang akan kalian buat peta konsep atau peta pikiran. Nah, yang kelima, Sayuti Melik menggunakan mesin tik milik konsulat Jerman karena mesin tik Laksamana Maida menggunakan huruf kanji. Jadi ini adalah unsur mengapa ya, jawaban dari mengapa. Kata tanya mengapanya, apa, di mana, kapan itu tidak perlu ditulis ya, tapi langsung kita tulis ke poinnya saja. Nah, yang terakhir, teks proklamasi disusun dengan cara mengumpulkan ide dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Berarti ini adalah unsur bagaimana ya. Jadi ini adalah contoh peta konsep atau peta pikiran laba-laba yang bisa kita buat berdasarkan teks yang kita baca tadi. Jadi membuat peta konsep ini sesuai dengan jenis teksnya, tujuan yang akan kita buat, lalu kreativitasnya itu kembali ke masing-masing ya, kembali ke pembuat peta konsep. Boleh menggunakan warna-warna yang menarik, boleh menggunakan ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.